Oke, puji Tuhan, selamat sore semuanya, salam. Salam semuanya, bisa lambaikan tangannya. Wow, luar biasa, semangat 45, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini, dalam webinar pada sore hari ini, tema yang akan saya bawa adalah tentang pengutusan. Namun, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang tema pengutusan ini, ternyata sudah dibahas 3 sesi tentang karunia-karunia Roh Kudus, masih ada tersisa 3 karunia yang belum dibahas ya. Jadi saya sore hari ini mau mencoba untuk menyisipkan tentang 3 karunia yang belum dibahas itu ya. Oke, Bapak Saudara. 9 karunia roh yang kita tahu semuanya, di situ dibagi menjadi 3 ya, yaitu hikmat, marifat, membedakan roh. Ini adalah karunia pengetahuan atau mengetahui. Lalu ada iman, kesembuhan, mujizat, ini adalah karunia tindakan. Lalu yang terakhir adalah karunia perkataan, yang isinya adalah tentang bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan nubuat. Nah, yang ketiga ini yang akan saya bahas secara singkat pada sore hari ini. Saudara, karunia perkataan terdiri dari bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan nubuat. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Apa itu bahasa roh? Ya, apa itu bahasa roh? Oke, karunia bahasa roh adalah kemampuan untuk berbicara dengan bahasa yang rahasia, yang tidak dapat dimengerti oleh orang yang mengucapkannya maupun yang mendengarkannya. Jadi bahasa roh itu enggak bisa dicerna oleh bahasa atau otak kita, enggak bisa dimengerti oleh manusia yang lain atau orang itu sendiri yang mengucapkannya. Kenapa saudara? Karena ini adalah merupakan ekspresi daripada roh Anda yang sedang terkonek dengan roh Tuhan. Sehingga ini hubungannya adalah antar roh. Sehingga jiwamu maupun fisikmu tidak bisa menangkap pengertiannya walaupun telingamu mendengarkan. Anda sedang berkata-kata tapi kalimatnya nggak bisa dicerna. Ngomong apa ya itu? Nah saudara, kenapa kita harus berbahasa roh? Ada beberapa ayat di dalam Alkitab. Bahasa roh itu adalah tanda ya bagi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tandanya adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah menerima Roh Kudus, sudah dibaptis oleh Roh Kudus, paling tidak 1 karunia ini harus sudah ada di dalam diri Anda, yaitu mulai berbahasa roh. Apakah itu penting? Penting saudara, ya. Saya ibaratkan seperti ini. Orang mengalami baptisan Roh Kudus itu kan seperti mereka pindah kerajaan tuh. Kemarin gambar yang saya buat ya. Ketika ada baptisan Roh Kudus, orang itu enggak tinggal lagi di daerah bumi, tapi sekarang ada di daerah roh. Nah itu ibaratnya kita orang Indonesia lalu pindah ke Amerika. Ketika kita di Indonesia, kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia ya. Nah ketika kita pindah ke Amerika, orang-orang di sana berinteraksinya pakai bahasa Inggris. Ya. Nah, pakai bahasa Inggris. Apakah Anda enggak bisa hidup di Amerika walaupun Anda enggak bisa berbahasa Inggris? Bisa, betul ya? Tapi ketika Anda tak mampu berbahasa Inggris di sana, Anda mengalami banyak hambatan, betul? Mau ngomong sama orang gitu, nanti pakai bahasa Tarsan, betul enggak ya? Oh, mau makan gitu ya. Oh lapar gitu ya. Nah nggak enak ya. Jadi beli apa begitu gitu ya.
Jadi bahasa tunjuk, bahasa fisik, peragaan aja gitu. Nah, mengalami banyak hambatan bukan? Nah, begitu juga dengan orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka pindah ke daerah roh. Mereka harus bisa berbahasa roh. Rohmu mulai aktif. Ketika Anda mulai berbahasa roh, iblis pun nggak bisa ngerti apa yang Anda katakan. Tapi kalau Anda berpakai bahasa akal, walaupun Anda pakai bahasa Rusia, Perancis, bahasa Arab, bahasa India, lah setan itu kan berbagai macam bangsa juga, betul ya? Lah ada translate ya, Google Translate-nya. Jadi setan pun akan ngerti walaupun Anda pakai bahasa India, betul? Nah, dia akan tahu, bisa mendeteksi apa yang sedang Anda doakan seperti itu. Nah, saudara, kadang-kadang ada keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Karena kita nggak bisa mengerti lagi apa yang harus kita ucapkan. Roh itu membantu kita berdoa, betul? Disinilah otakmu nggak bekerja, tapi rohmu mulai aktif. Siapa yang pernah ngalami seperti itu? Nggak ngerti mau ngomong apa lagi. Mentok sepertinya itu. Kadang-kadang hanya diekspresikan dengan apa? Tetesan air mata. Nah, terus ada yang ngarang lagu, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Coba kalau saya nangis, satu tetes itu. Anda ngerti apa itu? Satu tetes itu bunyi apa coba? Siapa yang bisa ngerti? Ketika saya nangis, tes gitu ya. Satu tetes itu bunyinya apa? Tahu nggak? Tapi walaupun satu tetes ini ditampung dalam kirbatnya Allah, Allah tahu bunyinya, betul ya? Semi sedang butuh duit, bapak gitu ya, gitu. Tahu aja dia gitu. Makanya dia nangis gitu, umpama gitu. Tapi ini contoh saja. Kalau Semi kan nggak marah dipakai contoh, betul ya? Kalau marah kan ada bapaknya, gitu ya. Nah, saudara, ini contoh aja ya. Jadi berbahasa roh itu penting. Ketika kita bisa berbahasa roh, kita akan leluasa hidup di dimensi roh. Amin. Nah, ini kabar baik. Bagi bapak saudara yang belum berbahasa roh, minta. Ya, Tuhan Yesus, beri saya bahasa roh. Ya, memang ada beberapa hambatan kadang-kadang. Beberapa orang yang nggak bisa berbahasa roh. Salah satu sumbatnya biasanya adalah luka hati, luka jiwa, pahit hati, kecewa. Orang luka batin, kecewa, sulit untuk mendapatkan berbahasa roh. Orang yang sukacita, merdeka, dengan gampang akan dibaptis Roh Kudus dan langsung dapat bahasa roh. Nah, yang belum dapat roh kayaknya iya Pak saya itu. Nah, makanya cepat dibuang itu, namanya sakit dan hati itu, betul ya? Kecewa, luka dan semuanya supaya mendapatkan karunia bahasa roh itu. Tadi dikatakan bahwa karunia bahasa roh adalah kemampuan untuk berbicara dengan bahasa yang rahasia, yang tidak dapat dimengerti oleh orang yang mengucapkannya maupun yang mendengarkannya. Namun, saudara, kalau kita mempelajari di dalam firman Tuhan, ternyata ada dua tipe atau dua jenis bahasa roh. Apa itu dua jenis ini? Yang pertama adalah glosolalia dan yang kedua adalah senolalia. Ada glosolali, ada senolali. Ya. Hafalkan. Apa itu glosolalia? Sambil contoh. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, nah di sini dipakai kata glosa. Berarti ini jenis bahasa roh glosolalia. Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi jenis yang pertama bahasa roh glosolalia ini gak ada yang mengerti. Itu bahasanya rahasia. Yang tahu hanya rohmu dengan Allah langsung.
Anda sendiri yang mengucapkannya nggak ngerti artinya, apalagi orang yang di dekat Anda yang mendengarkannya, dia babar blas nggak ngerti artinya. Amin. Kenapa? Yang Anda sedang ucapkan adalah bahasa roh jenis glosolalia. Lalu fungsinya apa? Glosolalia itu membangun dirimu sendiri. Ketika Anda berglosolalia, rohmu menjadi kuat. Rohmu menjadi kuat. Makanya kalau ada orang sedang mengalami bimbang, ragu ya, gak ngerti mesti berbuat apa, gak bisa ngomong lagi, berbahasa roh glosolalia saja. Hori parala masyikana yatak, hori marala marala, ngomong apa tadi? Gak ngerti. Tapi ada seperti api yang menyala dalam diri Anda, membangun Anda, membuat Anda kuat. Ya. Ada kekuatan, ada peneguhan, biasanya seperti itu. Coba ya, jadi kalau Anda sedang nggak bisa berpikir, berbahasa roh glosolalia, nanti Anda akan mengalami kekuatan secara personal, secara pribadi. Yang kedua, bahasa roh jenis senolalia. Ini contohnya dalam Kisah pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa. Nah, bahasa-bahasa di sini dipakai kata glosais, ya. Lalu diberi keterangan lagi bahasa-bahasa lain. Nah, lain ini dalam bahasa Ibraninya pakai kata heterais. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jenis bahasa roh yang diterima oleh para rasul ketika mereka sedang ada di dalam loteng Yerusalem itu bukan glosolalia. Namun jenis bahasa roh yang kedua yaitu senolalia. Kenapa? Anda tahu ya? Ketika mereka sedang berbahasa roh, di bawah itu ada berbagai macam orang dari berbagai daerah. Ada dari Skit, Barba, Mesopotamia, dari Arab dan sebagainya. Lalu komentar mereka, Anda lihat, bukankah mereka ini orang Galilea? Betul? Yang ngumpul itu adalah orang Galilea. Kenapa mereka bisa ngomong bahasa kita? Jadi orang Galilea yang sedang berbahasa roh ini, ternyata yang keluar didengar oleh orang lain, ternyata ada yang berbahasa roh Mesopotamia, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Skit dan sebagainya. Kalau ada orang Jawa pasti ada bahasa Jawa di situ ya, Kulanun, Monggo, Inggih gitu pasti ada mungkin gitu ya. Nah kalau waktu itu nggak ada orang Jawanya, bahkan nggak ada yang bahasa roh yang bahasa Jawa yang keluar. Nah saudara, jadi bahasa roh yang kedua senolalia ini punya makna. Ketika diucapkan, orang yang mendengarkannya mendapat peneguhan, mendapat kekuatan, mendapat pesan. Ya, mendapat pesan. Namun, saudara, kadang-kadang ya, orang yang berbahasa roh senolalia ini tidak bisa langsung ditangkap oleh orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu, dalam 9 karunia roh itu ada karunia yang namanya menafsirkan bahasa roh. Bahasa roh mana yang perlu ditafsirkan? Bukan yang glosolalia, bukan. Bukan yang glosolalia. Glosolalia itu nggak bisa ditafsirkan. Yang ngomong nggak ngerti, yang denger nggak ngerti, betul? Tapi Anda mendapatkan kekuatan membangun dirimu sendiri saja. Nah, yang perlu ditafsirkan adalah jenis bahasa roh yang kedua itu. Amin. Karunia menafsirkan bahasa roh adalah kemampuan untuk menjelaskan atau menafsirkan pesan Tuhan agar dapat dimengerti oleh seseorang maupun jemaat dengan jelas. Paulus menghimbau, kalau Anda sedang berkumpul bersama, ya, kalau ada yang berbahasa roh, maksudnya Paulus adalah bahasa roh dalam tanda kutip bersenolalia,
untuk kepentingan bersama, orang yang berbahasa roh itu harus bisa mengartikannya, menafsirkannya, sehingga orang-orang yang mendengarnya beroleh kekuatan dan dibangun. Itu ditulis dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Mungkin ada pertanyaan begini, Pak, kalau yang berkata-kata dalam bahasa roh senolalia ini, dia tidak mendapatkan penafsirannya. Bagaimana? Setiap komunitas, setiap perkumpulan pasti ada leadernya, betul? Pemimpin itu diberi karunia khusus oleh Allah untuk mengcover segala sesuatu, baik dalam segi hikmat maupun yang lainnya. Ya, asal ada penundukan diri satu dengan yang lainnya, mau dipimpin. Tapi kalau ada pemberontakan beda. Tapi selama persekutuan atau perkumpulan itu mereka tunduk pada otoritas, pemimpin yang diangkat di situ akan diberi perlengkapan komplit oleh Allah. Jadi kalau ada yang berbahasa roh, nggak bisa mengartikannya, nanti Allah pasti akan memberikan hikmat kepada pemimpinnya untuk menjelaskannya. Itu pasti. Karena apa? Di dalam Tuhan itu tertib, amin. Kalau sampai nggak terjadi, itu pasti kekacauan terjadi di situ. Ada pemberontakan, di mana ada penundukan diri, hierarki di situ, kuasa Allah itu mengalir dengan pasti, amin. Hikmat akan mengalir dengan pasti juga. Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh enggak, tapi dia enggak mendapatkan maknanya, dia berdoa, mungkin orang lain yang mendapatkan pengertiannya boleh menyampaikannya. Kadang-kadang lucu saudara, bahasa rohnya panjang banget ya. Huri pakarala parala pasokina nata hina marala hunina karala paraba huri pakana ya takuri huntana ya takuri pa, hampir 1 jam gitu ya. Ngomong gitu capek. Wah ya, umpamalah bahasa rohnya panjang gitu. Nanti artinya mungkin bisa pendek saudara. Beginilah firman Tuhan, kita harus bersatu. Bahasa rohnya panjang banget gitu. Kok artinya kita harus bersatu tok gitu ya. Tapi kadang-kadang kebalikannya juga. Ada yang berbahasa roh cuma pendek. Hikadaya watakau hari makalase. Tapi maknanya panjang. Nah, bisa terjadi seperti itu. Nah, makanya disebut menafsirkan ya, translate ya, menafsirkan. Nah, jadi di sini bukan ditranslate sebenarnya, tapi di apa namanya, interpret ya. Jadi itu seperti ditafsirkan saja gitu loh. Penafsiran itu bukan A sama dengan A gitu, enggak. A itu bisa panjang, A itu bisa pendek gitu ya. Itu namanya penafsiran. Nah, menafsirkan bahasa roh. Makanya kadang-kadang beda ya, bahasa rohnya panjang, penafsirannya bisa pendek, bahasa rohnya pendek, bisa panjang. Itu enggak masalah. Saya enggak pernah ngalami. Dekat zaman-zaman tahun 80-an 6 ya, kami kumpul di Surabaya. Wah, karunia itu luar biasa. Nanti saling satu sama lain, berganti-ganti, itu indah sekali. Ya. Melengkapi, ya. Karena apa? Kami bersatu, bersekutu bersama-sama. Hanya meninggikan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Roh Kudus kami beri otoritas ya, biar engkau leluasa bekerja di tengah-tengah kami. Pakai kami semuanya. Gak ada yang punya kepentingan diri sendiri. Semuanya hanya satu. Kami adalah tubuh Kristus. Kami melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, itu tentang karunia yang kedua, yaitu tentang karunia menafsirkan bahasa roh. Yang terakhir, saudara, dari karunia perkataan, yang terakhir adalah karunia nubuat. Nah, apa itu nubuat?
Karunia nubuat adalah kemampuan untuk menyatakan hal-hal yang akan terjadi di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Nubuat adalah kemampuan untuk menyatakan hal-hal yang akan terjadi atas seseorang, baik masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Nah, saudara, ciri kriteria daripada nubuatan. Nubuatan itu enggak pernah mengintimidasi. Ya, kalau ada orang bernubuat lalu mengintimidasi Anda, itu bukan nubuat. Itu pasti lu buat. Buat lu maksudnya gitu loh. Ya, ku buat lu. Ya, nah, biasanya orang sudah sentimen gitu ya. Mumpung nih saya ada di mimbar nih gitu ya. Saya bernubuat buat Bu Sandra nih. Ya. Saya sudah tahu gitu ya. Dan saya lagi jengkel, saya lagi marah, saya lagi kecewa dengan Bu Sandra. Nah, lalu saya mulai bernubuat. Gitu. Isinya apa? Mengintimidasi dia. Nah, ini bukan nubuat, ini kubuat namanya. Hati-hati ya. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Orang berbahasa roh berkata-kata kepada Tuhan, betul? Orang bernubuat itu berkata kepada sesama, kepada manusia. Ia membangun, ia menasehati, dan ia menghibur. Gak ada nubuatan isinya menjatuhkan. 3 perkara ini harus ada. Ya, esensi daripada orang bernubuat harus ada unsur membangun, harus ada unsur nasihat, lalu ada unsur penghiburan. Berapa kali saya dinubuatin orang? Ya, saya pernah dinubuati satu orang, teman saya dari Surabaya. Waktu itu saya masih di Nganjuk. Kok tahu ya dia tentang masa lalu saya? Ya puji Tuhan. Tapi walaupun bentuknya itu ada koreksi, ada teguran, tapi itu sebuah nasihat. Gitu ya. Ada teguran, koreksinya ada. Tapi ketika saya terima, itu saya terima sebagai bentuk nasihat. Nasihat itu kan bisa seperti koreksi, bukan? Tapi saya enggak merasa dijatuhkan. Saya enggak merasa terintimidasi. Tapi saya sedang dinasehati. Dengan dibuka masa lalu saya mendapatkan pengertian yang menasehati saya. Orang itu sedang bernubuat, betul? Dengan menyatakan masa lalu. Ada juga nih, apa yang sedang Anda alami hari ini. Anda belum cerita, lalu orang itu nyeplos gitu ya, kok Anda tahu? Nah, itu nubuatan juga. Karena disampaikan dengan kasih kepada sesamanya, tidak ada unsur memaksa atau intimidasi menyerang orang itu, diterima dengan enak, betul? Membuat damai, ada peneguhan biasanya. Lalu ada juga ya beritanya tentang masa yang akan datang. Satu hari ada hamba Tuhan dari Singapura ya, namanya Paul Ang. Waktu itu kami bikin acara di Istana Kana. Hari pertama saya WL ya. Lalu yang khotbah ya beliau juga. Hari kedua yang WL Ibu Dorcas Daud. Ya jadi saya gantian, saya hari pertama WL, hari kedua Ibu Dorcas Daud yang WL. Nah, hari kedua itu saya itu sebenarnya agak ini ya, apa namanya? Bentar-bentar itu mau ke toilet aja gitu loh ya. Kayak orang bilang anyang-anyangan gitu ya. Jadi saya
Dari duduk depan mundur sampai akhirnya duduk paling belakang supaya ke toilet gitu ya. Lah, ketika saya sedang ada di toilet gitu loh, dicari itu. Yang nyari teman saya namanya Hendra, gitu. Lah Pak Hendra itu cari ini, Gideon, dipanggil kamu, gitu ya. Ya udah, selesaiin dulu nih, masa setengah, selesaiin dulu, gitu kan. Nah, langsung lari maju ke depan, dek gitu ya. Nah, lalu si Hendra sama Cen tuh dia di belakang saya ya jadi catchernya gitu ya. Saya dinubuati oleh Paul Ang itu, ya luar biasa. Nubuatnya begini, Tuhan sudah sedang menyediakan remah-remah di alam roh. Saya dengar itu langsung gak inget apa-apa, karena saya langsung jatuh, blek gitu ya. Tapi damainya luar biasa. Gak tahu habis itu Paul Ang tuh ngomong apa, itu gak ngerti. Tapi yang saya tangkap cuma satu, ketika dia ngomong, Tuhan telah menyediakan remah-remah di alam roh, terima. Dan itu saya tangkap sampai hari ini, saya mengerti. Ya, apa itu remah-remah di alam roh? Hikmat, betul enggak ya? Nah, karena Tuhan memanggil saya sebagai pengajar seperti ini, kadang-kadang banyak hal yang Tuhan singkapkan yang baru, pengertian yang baru. Itulah namanya remah-remah yang di alam roh itu. Dan itu terus terngiang dalam telinga saya. Tentang Tuhan menyediakan remah-remah itu. Ya, terus datang lagi hamba Tuhan dari Amerika, namanya Janet Bujenan, ya. Itu sering diundang dulu hari Kamis ada acara di gereja kita, Rumah Dua Segala Bangsa. Nah, semua dinubuatin, ya. Waktu datang pertama dinubuatin saya, nubuatannya nggak boleh ditranslate, dia pakai bahasa Inggris, tapi direkam pakai kaset itu ya, satu orang pokoknya satu kaset, selesai dikasih nih rekamannya ya. Nggak tahu bulannya masih inget nggak itu ya. Nah, inget ya itu ya. Lah, terus dia datang lagi, dia nubuatin lagi. Nubuatan pertama sama nubuatan kedua itu nyambung, saudara. Padahal hamba Tuhan itu keliling terus kerjaannya nubuatin banyak orang. Ketika ketemu dengan saya lagi, kenapa bisa to be continue? Itu ya, nyambung yang kemarin itu loh, topiknya seperti itu. Nah, saudara, dia ngerti tentang perjalanan ke depan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Dinubuatin seperti itu. Ya, jadi nubuatan itu membangun, menasehati, dan menghibur. Berbicara tentang hal-hal di masa lampau, berbicara tentang hal-hal di masa kini, juga bisa berbicara tentang hal-hal di masa yang akan datang. Amin. Nah, saudara, saya percaya 9 karunia itu bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda bisa punya semuanya. Bersyukur. Nanti kalau Anda mendapatkannya, lakukan, buat semuanya itu untuk kepentingan dalam pelayanan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kenapa Tuhan memberikan karunia-karunia kepada gerejanya? Atau kepada orang-orang yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya ini. Karena ada misi yang Tuhan sebenarnya akan sampaikan dan nyatakan kepada kita semuanya. Setelah Anda dilengkapi dengan karunia-karunia, tiba saatnya sekarang Anda akan diutus. Ya. Jadi karunia itu semacam modal yang diberikan oleh Allah. Ketika modalnya sudah diberi kepada Anda, sekarang Anda siap untuk diutus. Kenapa orang mau melayani harus diutus? Karena pengutusan itu adalah penentuan dan restu dari orang yang berotoritas yang mampu mengontrol semua proses yang harus dilalui agar dapat mencapai target yang semestinya.
Jadi fungsi daripada pengutusan itu adalah sebuah penentuan. Boleh dibilang sebuah restu dari orang atau organisasi yang punya otoritas untuk mengontrol orang yang diutusnya, karena yang mengutus ini punya target yang harus dicapai. Ya. Terus, hal ini akan menjadi bagian penting dari pekerjaan tim untuk mewujudkan sebuah proyek yang besar yang melibatkan banyak orang dan banyak ahli di bidangnya masing-masing. Nanti yang mengutus akan tahu kapasitas apa sebenarnya yang bisa Anda lakukan. Tugas apa sebenarnya yang pantas yang bisa Anda kerjakan. Ya. Yang bisa Anda kerjakan. Nah, jadi enggak semuanya orang itu diutus dalam bidang yang sama, tidak. Menurut pertumbuhan mereka masing-masing. Kalau Anda bertumbuh dalam hal tertentu gitu ya, nanti yang mengutus tahu, dia cocok diutus seperti apa yang sedang dia alami dalam pertumbuhan kerohanian mereka ini. Nah, di sini pengutusan atau penentuan Tuhan ini akan menyatakan otoritas dan kompetensi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu. Dia mau berkarya dengan caranya untuk menyatakan kehendaknya. Saya ambil satu contoh. Orang yang ditentukan oleh Allah, yang diutus oleh Allah, walaupun awalnya dia lari dari panggilan. Contohnya siapa? Yunus, ya. Yunus pasal 1 ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ingat ceritanya Yunus ya. Yunus itu disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Karena orang Niniwe ini sangat berdosa. Sebelum Tuhan menjatuhkan penghukuman kepada Niniwe itu, harus ada kabar yang diberitakan, tawaran. Yunus diutus ke sana untuk menawarkan pertobatan kepada bangsa Niniwe itu supaya tidak dihukum oleh Allah. Namun Yunus ini berpikir sendiri, buat apa sih Allah ini menyelamatkan bangsa Niniwe ini? Dia lari, dia bukan beli tiket ke Niniwe, tapi dia beli tiketnya ke Tarsis. Apa yang terjadi? Kapalnya goyang, terjadi ada ombak, badai, angin taufan, sampai semua orang di situ mulai mencoba menyelamatkan bagaimana supaya menenangkan kapal itu. Dia buang muatan semuanya, namun angin gak reda, kapal terus ngalamin seperti itu. Lalu sampai ada yang mulai berpikir begini, ini pasti ada sesuatu di antara kita. Pasti ada yang berdosa ini. Sampai akhirnya Tuhan marah seperti ini. Ya, yuk kita buang undi saja. Ya, siapa yang harus dibuang ini? Kita kan nggak bisa mendakwa ini nanti katanya fitnah. Ya, kita buang undi. Ya, untuk melihat siapa yang harus dibuang. Undi dibuang, yang keluar adalah Yunus. Tapi mereka masih enggan. Dia kan penumpang. Ya, ya undi lagi. Yunus lagi, gitu ya. Sampai akhirnya 3 kali. Lalu Yunus bilang ini, semua ini terjadi karena aku. Aku ini disuruh Tuhan. Ditetapkan, ditentukan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, untuk memberitakan kabar keselamatan, kasih Tuhan kepada orang Niniwe itu.
Namun aku marah, aku nggak rela kalau orang Niniwe itu bertobat. Makanya aku pergi ke Tarsis, numpang kapal ini. Sudahlah, buanglah aku saja. Nanti semuanya pasti reda. Betul, Yunus dibuang ke laut. Bukan hanya Bu Susi aja bisa. Buang ke laut, ini benar-benar real. Kalau Bu Susi kan cuma ngomong aja. Ya, nah, buang ke laut. Ketika Yunus sudah di laut, anginnya reda, kapalnya tenang. Sekarang tinggal nasibnya Yunus, bukan? Yunus di laut terapung-apung, segala macam di atas air. Lalu muncullah ayat ini, Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, jadi Yunus ditelan oleh ikan. Nah, jangan bilang ikan paus. Ada yang bilang ikan hiu, gitu ya. Saya mungkin bisa juga, lele juga bisa. Lele jumbo, lah ini super jumbo. Yang menelan Yunus. Pokoknya ikan besar, amin. Gak disebut jenisnya. Ikannya besar, tujuannya apa? Supaya bisa nampung Yunus, betul nggak ya? Nah itu tujuannya. Yang nggak tahu ikan koki atau apa juga ngerti. Pokoknya ikan besar. Ini semuanya ditentukan oleh Tuhan. Amin. Nah, di sini kita lihat, saudara. Ketika orang diutus, orang itu sedang ada di dalam penetapan, ditentukan oleh Tuhan untuk sebuah tugas. Tujuan rencana Allah yang harus terjadi. Camkan Bapak ya. Jadi setiap pelayan Tuhan yang melayani, mereka harus ada dalam kondisi diutus. Tidak boleh selonong boy. Ya suka-suka gua lah, gua mau kemana, gitu. Menurut keinginan saya. Anda melayani siapa? Kalau Anda melayani Tuhan, engkau harus tahu kemana Tuhan suruh Anda pergi. Kalau Tuhan suruh Anda pergi, itu artinya pengutusan sedang terjadi. Anda sedang ditentukan, Anda sedang ditetapkan untuk sebuah tugas oleh Tuhan, supaya kehendak dan rencana Allah akan terjadi melalui kehidupan Anda. Amin. Nah, di sini pengutusan Tuhan bukanlah suatu paksaan. Tuhan menghargai free will Anda. Dia enggak paksa Anda, tapi dia menunggu kesediaan Anda, dia menanti kesiapan Anda, dia mau melihat kerelaan Anda, dan dia mau tahu kesigapan untuk mengambil tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan yang akan Anda lakukan. Amin. Jadi Tuhan enggak pernah memaksa. Apakah Tuhan paksa Yunus itu ke sana? Enggak. Ke Niniwe. Tuhan suruh saja, Yunus pergi ke Niniwe. Lalu karena adanya bencana ombak badai itu, Yunus sadar, betul? Kesadaran itulah yang membuat akhirnya Yunus rela dibawa oleh ikan itu, dimuntahkan oleh ikan itu di depan bangsa Niniwe itu. Lalu Yunus berkhotbah kepada bangsa yang besar itu. Raja yang mendengar khotbahnya Yunus itu lalu mulai bilang kepada rakyatnya, hari ini kita akan berkabung semuanya, kita bertobat semuanya. Dan akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Rencana Allah terjadi, bukan? Atas orang-orang yang diutusnya. Lepas dari gaya dan kondisi daripada Yunus yang nyentrik itu, jangan sampai itu terjadi kepada Anda ya. Sampai harus dihantar oleh ikan yang besar,
Ada saudara. Orang dikondisikan oleh Tuhan, akhirnya dia ada di situ dan terpaksa melayani di situ, gitu ya. Dikondisikan seperti Yunus ini. Nah, kita mulai belajar di sini bahwa pengutusan Tuhan itu bukan suatu paksaan, tapi kesediaan, kesiapan, kerelaan, dan kesigapan untuk mengambil sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Nah, hal ini harus direspon secara cepat dan secara tepat. Kenapa? Karena kesempatan untuk melayani Tuhan itu adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Ketika Tuhan panggil Anda, itu adalah kesempatan emas. Melayani Tuhan itu adalah panggilan yang tertinggi. Amin. Kalau hari ini Anda melamar sana sini nggak dipanggil gitu ya, jangan sedih. Menengadah ke atas, nanti ada yang panggil Anda. Ya. Tapi bukan dipanggil ke rumah Bapak, bukan ya. Nah, tapi dipanggil untuk sebuah tujuan, amin. Ada orang frustasi lalu Tuhan panggil saya dong, gitu, mati maksudnya gitu, bukan. Gitu ya. Dunia mungkin nggak memakai Anda, nggak menerima Anda. Tapi Tuhan sedang mencari pekerja-pekerja. Ya, karena rencana Allah itu banyak. Rencana Allah itu luas, rencana Allah itu besar. Dia butuh orang-orang yang rela dan siap merespon dengan cepat dan tepat untuk mengambil kesempatan emas ini. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang sudah belajar pemuridan, ya, sudah menerima karunia-karunia daripada Allah, siapkan hatimu, dengar panggilan Tuhan ini, respon itu, seperti seorang namanya Yesaya. Yesaya 6 ayat 8 mengatakan begini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ketika Tuhan memanggil Anda, dengar dia panggil nama beta, ya, nama saya. Dengar dia panggil namamu, amin. Respon Anda apa? Ikutin caranya Yesaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan bilang, ini aku Tuhan, utuslah dia. Gitu ya. Anda dengar, Anda jawab, tapi orang lain yang Anda dorong untuk maju. Nah, Anda ngapain? Ku ingin tetap di sini, menikmati dompetmu, ya. Nah. Ngumpulin berkat dan sebagainya. Ya, kadang-kadang saudara dalam sekolah Alkitab ini, kalau sudah nanti saatnya pengutusan, itu permohonan-permohonan doa dari para murid-murid yang akan diutus itu kadang-kadang lucu-lucu. Gitu. Betul, sebelum pengutusan itu dia tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, jangan utus saya di tempat yang tandus ya. Jangan utus saya di kampung yang terpencil ya, gitu ya. Jangan bawa aku utus aku ke gereja yang pendetanya galak ya. Pokoknya aneh-aneh gitu ya. Gitu. Maunya yang mana? Tuhan, ya taruh aku di tempat yang enak, tempat yang basah, itu enggak itu? Rawa-rawa itu kali, gitu. Nah, yang enak-enak seperti itu, betul enggak ya? Tapi Yesaya ini enggak memberikan kriteria kemana harus diutus. Ketika Tuhan memanggil, ya, siapa yang harus aku utus? Dia ngacung nomor 1. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Kemana? Terserah Tuhan. Ya, saudara, kalau Anda diutus di tempat yang sulit, artinya Tuhan memandang Anda mampu untuk melakukan sesuatu di tempat yang sulit itu. Amin. Kalau Anda diutus di tempat yang enteng-enteng, mungkin Tuhan melihat ini enggak pantas kalau di sini, enggak ya?
Jadi orang yang ada di tempat yang sulit itu harusnya berbangga hati, betul? Aku ada di sini karena aku dilihat lebih mampu dari kau. Gitu loh, ya. Jangan tambah iri. Enak ya kamu ya. Harusnya yang sini ini yang iri, betul? Kenapa aku enggak ada tantangan dalam pengutusan ini? Nah, nanti kalau sudah balik lalu melaporkan tugas-tugasnya ya. Nanti yang ada di daerah yang penuh dengan tantangan ini banyak ceritanya, saudara. Di daerah yang basah, yang enak-enak itu enggak ada ceritanya. Ceritanya apa? Tiap hari diajak makan, tiap hari tidur ngorok, gitu ya. Di sini aja nih. Tapi yang di sini ceritanya banyak ya. Waduh, saya melayani naik gunung, gitu ya. Ya, naik kapal 14 jam, gitu ya. Kalor. Ya. Nah, ini tantangan. Saya ingat waktu saya kecil, bapak saya ini buka cabang gereja di daerah namanya Bangun Munjungan, ya. Sekarang sudah enak. Waktu kami mission trip ke sana, yang saya beri tugas khotbah di sana itu saudara Yu, ya. Nah, istri saya ikut loh, satu mobil dengan dia. Udah enak naik mobil, tapi jalannya itu pokoknya sopir dari luar nggak boleh, harus orang situ karena kalau nggak ini masuk jurang bisa gitu. Ya harus pakai sopir lokal. Lah dulu belum ada mobil, kami jalan, berangkat jam 4 pagi, nanti jam 3:30, 4 baru nyampe di sana sore. Ya, itu lewat hutan. Lalu bawa rantangan gitu untuk makan siang tok itu. Sampai sore, sampai di sana. Nah, nanti kalau kehabisan air dan sebagainya itu minum air dari sungai itu ya. Tapi di gunung bersih ya. Nah, tapi hati-hati jangan sampai ketambahan daging lintah gitu ya. Nah, harus benar-benar disfilter gitu. Pas gini, kok gatel-gatel ya. Ada sesuatu ya. Nah, makanya kalau lewat situ bekalnya tembakau. Kalau ada lintah yang nempel, dan nanti dikucurin sama tembakau pakai air itu lintahnya lepas. Ya, itu terkesan sekali. Dan orang-orang yang pernah ikut acara seperti itu tuh, ke daerah itu tuh, itu ceritanya ada. Ya, dibanding yang sekarang gitu, pergi ke sana, wah paling cuma bilang, oh tuh jalannya sulit gini gitu. Tapi kesan jalan kaki sampai berapa jam itu? Dari jam 4 sampai 11 jam lebih. Bayangin itu, di tengah hutan dan sebagainya. Ketemu monyet gitu ya. Lalu kita pakai payung itu, gitu, kabur monyetnya gitu ya. Jadi terkesan sekali. Makanya kalau diutus oleh Tuhan, jangan pilih yang enak. Pilih yang enggak enak. Amin. Kok aminnya lemes? Amin. Amin Bu Eva. Ya. Nah, memang Bu Eva nggak ada di sini, tapi di sono ya. Tapi saya harap harus gitu loh, langsung begini dia. Ya. Jangan pilih yang enak, pilih yang ada tantangannya. Ini aku Tuhan, utuslah aku kemanapun Engkau suruh Tuhan. Aku mau pergi. Nah, saudara, kata diutus itu diambil dari kata salak, ya, yang artinya disuruh untuk menyampaikan pesan. Jadi kalau Anda disuruh, diutus oleh Allah, sampai di tempat itu, pesan apa yang Anda sampaikan? Beritanya dari mana? Dari yang mengutus, amin. Anda nggak bisa bikin berita sendiri. Anda nggak bisa bikin acara sendiri, itu. Acara itu harus sesuai dengan program yang mengutusnya. Disuruh untuk menyampaikan, pusat ada program begini loh. Di sini ini harus mendengar apa yang sedang dicanangkan oleh pusat yang mengutus Anda. Itu namanya diutus untuk menyampaikan pesan. Ya, amin. Nah, pengutusan itu menegaskan tentang pengesahan ilahi
dan dilengkapi untuk misi yang dipercayakan kepada orang yang menerima pengutusan. Jadi dengan orang itu diutus, artinya dia ada di tempat ini sah. Kalau enggak diutus, dia sebenarnya tidak sah. Amin. Ini keabsahan. Diutus. Nah, ketika Anda diutus, ada kewajiban dari yang mengutus Anda. Kewajibannya apa? Dia harus melengkapi. Amin. Mau naik apa? Pesawat. Ongkosnya berapa? Di sana nanti tidurnya bagaimana? Makannya bagaimana, berapa hari. Ini yang mengutus harus memikirkan juga. Ini tanggung jawab ya, dari yang mengutus. Dia harus melengkapi kebutuhan dari semua yang diutusnya itu. Dilengkapi. Sebaliknya, yang diutus ini juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Segala yang dilakukannya, dia harus rela untuk dikontrol oleh yang mengutusnya. Kalau sudah terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan agenda, misinya, lalu ada teguran, dia harus terima. Kenapa? Anda ada di situ karena diutus. Ini konsekuensi daripada sebuah pengutusan. Amin. Jadi ketika kita diutus, lalu kita mulai pelayanan, pelayananmu sekarang sah. Di backup oleh yang mengutus Anda. Amin. Nah, contoh orang-orang yang melayani yang sah. Nomor satu contoh yang tidak ada tandingannya siapa kira-kira? Siapa coba? Menurut Pak Daryanto siapa? Daud. Menurut Bu Wulan siapa? Geleng-geleng. Enggak ada nama geleng-geleng itu. Menurut Pak Samuel apa? Wis, lain. Jangan sebut nama Gideon dengan sembarangan. Nah, gitu ya. Ayo, menurut Bulana siapa? Yang melayani, yang menerima pengutusan, yang bisa dijadikan contoh yang hebat siapa? Maria dan Marta. Terus apa lagi? Paulus, ya, Bu Lydia. Yesus. Nah, kira-kira yang benar mana? Kita contek ya. 1, 2, 3. Wih, betul Bu. Nah, itu upah daripada nunggu buku publishing house. Sehingga jawabannya selalu benar ya. Nah, karena apa? Dikelilingi dengan buku RTM masalahnya ya. Nah, jadi kalau Anda pengen jawab benar, banyak beli buku RTM ya. Ya Bu Esther ya. Nah, promosi sedikit lah gitu ya. Yesus Kristus. Kenapa Yesus? Lukas 4, 18, 19. Yuk baca sama-sama. Ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus bilang, dengar, Ia telah mengutus aku. Dia ada di bumi karena apa? Karena apa? Karena apa? Kok karena kita? Kok karena menebus itu gimana sih? Karena diutus. Kalau dia enggak diutus, dia ada di bumi enggak? Ya enggak. Dia itu ada di bumi karena diutus bapaknya. Nah, sekarang giliranmu. Karena semuanya sudah gagal, sekarang hanya kau andalanku.
papi utus kamu ya turun. Dia bilang, yes. Dia langsung turun ke bumi. Jadi Yesus turun ke bumi karena apa? Disuruh bapaknya. Makanya dia waktu khotbah di sinagog ini, pertama kali dia khotbah di depan orang banyak, dia katakan, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Aku ini ada di sini karena diutus Bapakku. Kalau Yesus saja melayani karena dia diutus Bapaknya, apalagi kita, betul? Kita harus melakukan pola yang sama seperti apa yang Yesus pernah lakukan. Gak heran saudara, pengutusan itu dilakukan oleh Yesus juga. Ketika dia berhasil mengumpulkan murid-muridnya, pertama ya, dia memanggil muridnya 12 ya. Lalu ke-12 murid ini, katakan dalam Markus 6 ayat 7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Mereka pergi, doain orang sakit, itu enggak ya? Kenapa? Disuruh, aku suruh kamu pergi ke sana, nih tumpang tangan dulu, ditiam, ya, terima. Wah, itu ya. Banyak orang habis terima urapan ngapain? Enggak melayani Tuhan, itu enggak ya? Untuk apa? Urapan untuk bisnis. Nah, sebenarnya diurapi itu untuk tujuan melayani Tuhan. Muridnya berkembang. Banyak yang ikut dia. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid. Yang lain ia mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dia kunjunginya. 12 murid diutus, sekarang 70 murid diutus, semuanya ya. Jadi mereka itu bergerak bukan liar, enggak. Atas dasar pengutusan itu. Dan yang mengutus itu memberikan modal, diurapi, dilengkapi, sehingga dalam pelayanannya berhasil. Nah, saudara, 70 murid ini ketika dia pulang, dia kasih kabar kepada Tuhannya ya. Wah, banyak yang bertobat. Lalu ada yang cerita juga, aku lihat iblis jatuh dari langit. Ya, wah, melakukan banyak-banyak supranatural, hal-hal yang luar biasa, benar ya. Orang terbang aja kalah, ya, kuasanya besar, ya, karena apa? Diutus. Jadi walaupun Anda di tempat yang bahaya sekalipun, kalau ada coveringnya, Anda pergi karena diutus, Anda aman. Ya, Anda aman, karena ada hierarkinya. Bapak mengutus Yesus, Yesus mengutus murid-muridnya. Lalu murid-muridnya itu mengutus anak buahnya. Terus, betul enggak ya? Kalau ditarik, yang bertanggung jawab siapa? Bapak. Dia yang memulai pengutusan. Dia mengutus Yesus, dia kembangkan pengutusan itu, sampai hari ini ada yang namanya pengutusan itu. Itu enggak lepas daripada otoritas Bapak yang memulai pertama kali pernah mengutus Yesus itu loh. Dia mengcover Anda, amin. Kalau toh umpama ya, organisasi atau orang yang mengutus Anda itu enggak membiayai Anda atau kurang modalnya, Tuhan bisa buat mujizat kok. Saya ingat waktu diutus untuk membuka gereja ke Bali, ya. Saya pergi 4 orang, ya, saya, istri, anak masih kecil, lalu ada pembantu 1. Diongkosin, suruh pergi sana 1 bulan lebih. Diongkosin cuma 1.900.000. Itu tiket aja nggak cukup. Dan saya hamba Tuhan full time, nggak punya tabungan. Ngerti saudara ya? Nyampe di sana terjadi miscommunication.
Orang Bali pikir saya sudah dikomplitin sama pusat. Ya, orang pusat mikir saya nanti sampai di sana dipelihara sama orang Bali. Saya tinggal di rumah kosong selama 1,5 bulan. Nggak nyampe seminggu ya, nggak sampai 2 minggu, ludes. Udah kalau macam gitu. Tapi ya udahlah, mau apa lagi kalau macam. Tahu burung gagak muncul satu gitu ya. Pak Andreas yang nggak pernah kasih duit saya. Gitu. Bukan karena pelit gitu ya. Anda tahu ditanya ya, karena dia disuruh Tuhan. Tato nelpon, Gideon, gitu. Nomor rekening berapa? Gitu. Ini bukan dari gereja ya, ini pribadi saya, gitu ya. Saya nggak kaget, saya ngerti, satu persatu, udah habis lagi. Teman pelayanan namanya Reno, gitu. Reno Purba, bukan orang kuno bukan, gitu. Ya, Purba itu marga orang Batak. Dia lagi transit, dia pramugara di Bali, telepon, ajak ke makro. Harusnya dia bisa pakai untuk tidur di hotel, untuk istirahat segala macam. Dia bawa keliling saya, masuk makro itu. Dia belanja. Saya bingung, lah kamu transit kok belanja? Nganterin saya, ini untuk kamu semuanya. Masuk situ, ada makanan gitu ya. Tahu-tahu sudah, udah mau habis segala macam. Udah lama nggak makan daging, gitu. Ya betul. Gitu. Yang sering makan agar-agar. Gitu. Kalau pemuridan itu orang-orang ngumpul ya, itu jamuannya saya bikinin agar-agar aja gitu, potongin gitu. Ya, udah aja. Lucu aja pokoknya. Terus ada yang kasih persembahan. Persembahannya ayam hidup. Itu satu-satunya itu yang kasih persembahan. Ayam hidup suruh potong sendiri. Gitu. Waduh, gitu. Puji Tuhan, gitu ya. Lalu datang satu orang pengerja dari Jakarta, Heru, gitu. Unyuk datang gitu ya. Nah, kebetulan ada Heru, maka terus akhirnya kita beli komputernya untuk apa dan sebagainya, itu setting untuk sekretariat di Bali gitu ya. Nah, mau pulang nih saudara, ya berlayar tidak, berakit tidak, berenang apalagi nggak bisa. Saya cuma bisa gaya batu istilahnya. Itu kan Bali harus menyeberang laut dong, nggak punya ongkos. Betul, 4 orang nggak punya ongkos. Datang satu rombongan, ada seorang ibu yang anaknya datang dari Belanda pengen diving ya, menyelam di Bali, bawa mobil dari Jakarta, kan jauh. Pulangnya anaknya bilang gitu, capek mah, saya naik pesawat aja. Nah kursinya kosong tuh ya, nah bisa saya pakai nih gitu segala macam. Lah luar biasa ya, Tuhan tuh kirim caranya aneh-aneh. Walaupun 1.900.000 itu ongkos saja untuk saya nggak cukup. Saya bisa hidup 1 bulan lebih di sana. Dengan cara yang ajaib Tuhan memelihara, betul? Jangan takut. Makanya Yesus itu ketika mengutus murid-muridnya, jangan bawa 2 helai baju, betul ya. Jangan bawa bekal. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu ini. Kamu ada di dalam covering pengutusan itu loh. Allah yang bertanggung jawab. Caranya nggak pernah bisa kita pikirkan. Ketika pengutusan itu, ya. Lalu berikutnya setelah saya kan terus ganti. Habis saya siapa ya? Indra, gitu. Nah, Indra istrinya bilang gitu. Terus saya ngomong-ngomong gini, perlu dirubah nggak? Ya nggak boleh lah. No, saya 1.900.000 masa yang lain mau ditambahin. Biar belajar maksud saya gitu ya. Nah, termasuk Febo juga diikut juga ya dulu, diutus pernah ya? Enggak. Oh masih terbang ya? Oh enggak ya. Nah Joni dan sebagainya itu mereka ngalami, namanya dipelihara oleh Tuhan seperti itu. Amin. Nah saudara,
kenapa Yesus mengutus murid-muridnya? Yesus bilang gini, Yohanes 20, 21, 22. Maka kata Yesus, sekali lagi damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, saudara, jadi pengutusan itu diberikan oleh Allah kepada mereka. Kisah 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Pengutusan itu mulai dilakukan bukan hanya dari Tuhan Yesus kepada muridnya. Sekarang murid-murid Tuhan Yesus ini mulai mengutus orang-orang, ya. Jadi ada rasul-rasul yang berkumpul di Yerusalem. Mereka boleh dikatakan sebagai dewan penatua lah, seperti itu. Ketika di Samaria itu butuh tenaga, dia cari siapa yang cocok untuk pergi ke sana. Lalu dia lihat, ya, ada Petrus dan Yohanes. Disuruhlah Petrus dan Yohanes pergi ke sana. Itu Filipus telah bikin KKR dan tuaian jiwa sedang banyak di sana ini. Ayo kamu pergi ke sana. Nah, pusat ini Yerusalem itu memperhatikan daerah-daerah yang sedang membutuhkan tenaga. Ya. Lalu mengutus orang-orang yang sesuai. Kisah 13 ayat 2 sampai yang ketiga. Oke. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dalam pengutusan itu yang mengutus enggak boleh sembarangan mengutus. Harus berdoa. Benar enggak orang itu? Harus menurut tuntunan Tuhan. Amin. Jadi kesimpulannya begini, saudara. Pengutusan itu adalah sebuah alasan dalam menjalankan tugas dalam sebuah pelayanan. Pengutusan menjadi alasan dalam menjalankan tugas dalam sebuah pelayanan. Karena dalam pelayanan kadang-kadang kita ditanya, Tuhan Yesus sendiri yang diutus oleh Bapa pernah ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi, atas dasar apa kamu melakukan semuanya itu? Jawabannya apa? Bapakku yang nyuruh. Enak ya? Kenapa Yesus jawab begitu? Apa dia melepas tanggung jawab? Apa dia takut dengan orang-orang itu? Tidak. Memang kebenarannya seperti itu. Aku mendengar, maka aku berkata-kata. Aku mengerjakan mujizat karena Bapakku melakukannya. Aku diutus Bapakku. Bapakku yang nyuruh untuk aku menyembuhkan orang sakit. Bapakku yang menyuruh untuk aku menghidupkan orang mati. Bapakku yang menyuruh. Lah. Jadi nanti kalau Anda ditanya, ada orang enggak setuju dengan pelayanan Anda, jawaban Anda gampang. Aku di sini disuruh loh. Aku enggak datang sendiri. Saya hanya menjalankan tugas. Nah, ketika sudah selesai tugasnya, Anda harus bertanggung jawab sama yang mengutusnya. Amin. Selesai dari tugas ini, Anda harus melapor. Memberi laporan apa yang terjadi dalam pelayanan Anda kepada yang mengutusnya nanti. Ini bukan pamer, bukan. Ya, laporan. Nah, nanti akan ada update-nya. Ya, setelah ini apa yang harus dikerjakan lagi. Nanti mungkin kalau ada mungkin ada rencananya setiap 4 bulan sekali harus dikunjungin gitu ya. Nanti 4 bulan kemudian mesti dilakukan apa dan sebagainya.
Nanti pusat ini bisa berpikir lebih banyak. Kenapa? Pernah mendapat laporan hasil dari tanggung jawab orang yang diutusnya. Amin. Nah, sore hari ini saya mau tanya pada Bapak Saudara. Ketika panggilan Tuhan ingin mengutus Anda semuanya, respon Anda seperti apa? Apakah Anda menganggap pelayanan itu sebuah panggilan emas dalam kehidupan Anda? Ini kesempatan emas. Tuhan, terima kasih Engkau memanggilku dan mengutus aku. Aku mau. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Utuslah aku. Amin. Yang mau mulai merapat. Ya. Mulai merapat. Yang mau diutus mulai merapat. Sering-sering datang ke sekretariat. Sering ngobrol dengan para pengajar. Ya, sehingga kami akan tahu hati Anda seperti apa. Lalu kami bisa melibatkan Bapak Ibu Saudara. Lalu kami bisa melakukan pengutusan juga. Supaya pelayanan Bapak Ibu Saudara tidak liar, sah. Kami akan menaungi. RTM akan menaungi. Amin. Dan nanti akan berkembang. Pelayanan RTM di mana-mana melalui Bapak Ibu Saudara yang diutusnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengerti tentang pengertian pengutusan pada hari ini. Ini merupakan hierarki yang Kau bangun dari Bapak mengutus Yesus, Yesus mengutus murid-muridnya, sehingga semua orang yang melayani sekarang adalah orang-orang yang diutus, ada di dalam covering pengutusan ini. Sehingga kami bukan pelayan yang liar, tapi kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab, konsisten di dalam panggilan itu, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu seperti Yesus berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh katakan amin. Oke.